Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah bagian kedua. Untuk uji kompetensi 2 kelarutan dan hasil kali kelarutan, saya akan bahas insya Allah soal nomor 6 sampai dengan 10. Ya, langsung saja soal nomor 6. Sebanyak 1 liter larutan yang mengandung kalsium, magnesium, dan besi dengan konsentrasi masing-masing 0,001 m. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan Na2CO3 ya, masanya ada, MR-nya ada. Diketahui KSP CaCO3, FeCO3 berturut-turut ada juga ya. Berikut pernyataan yang berkaitan. Pernyataan yang tepat ya, oke. Apakah terdapat endapan CaCO3 saja? Ya, syarat yang mengendap itu adalah Kc lebih besar daripada KSP. Saya akan mencari untuk Kc-nya baik CaCO3 maupun MgCO3, ada 3 ya. Saya akan cari masing-masing Kc-nya. Yang pertama itu untuk Kc-nya CaCO3. CaCO3 terion menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Maka nanti Kc-nya itu adalah konsentrasi Ca2+ pangkat koefisiennya 1, konsentrasi CO3 2- pangkat koefisiennya 1. Rumusnya konsentrasi itu nanti adalah mol dibagi dengan volume. Molnya itu rumusnya adalah M dikalikan V ya. Maka 0,01 dikalikan 1 tetap ya 0,01 ya, atau 10 pangkat min 3. Volumenya berapa? Nah, kan ditambahkan dengan CO3. CO3-nya itu dalam bentuk padatan ya. Maka volumenya tidak berpengaruh, volumenya dianggap sama 1 liter. Karena ditambahkan padatan ya, maka tidak mempengaruhi volume. Untuk yang CO3 kita ambil dari sini. Molnya berapa Mbak? Nanti gram dibagi dengan MR-nya. 5,3 mg saya buat menjadi gram terlebih dahulu ya. Saya bagi dengan 1000, maka 0,0053 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya itu 106. Jawabannya 5 kali 10 pangkat min 5. Itulah molnya CO32- ya. Rumusnya adalah ini ya, saya akan mencari mol dulu, gram dibagi dengan MR. MR itu 106. Jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan di sini, 5 kali 10 pangkat min 5, volumenya 1 liter. Oke, nanti kita peroleh 5 kali 10 pangkat min 8. Inilah nilainya Kc. Kc-nya CaCO3. Sekarang kita lihat ya, untuk yang MgCO3 dan FeCO3. MgCO3 terion menjadi Mg2+ dan CO3 2-. Maka nanti Kc-nya sama dengan konsentrasi Mg2+ pangkat koefisiennya 1 dikali CO3 2- koefisiennya juga 1. Mereka saat dimasukkan itu masing-masing volume dan konsentrasinya sama. Maka artinya bentuk Kc-nya ini sama juga persamaannya. Ya, Kc-nya maka sama aja 5 kali 10 pangkat min 8. Baik Kc-nya CaCO3 maupun MgCO3. Selanjutnya, kita akan mencari untuk Kc-nya FeCO3. Terion jadi Fe2+ dan CO3 2-. Maka bentuk persamaan Kc-nya sama ya. Fe2+ pangkat 1, CO3 2- pangkat 1. Konsentrasi Fe2+ ya, Mg2+ dan Ca2+ itu sama. Ya, maka nanti hasilnya ini juga sama, 5 kali 10 pangkat min 8. Oke, sekarang kita akan mencari yang Kc lebih besar dari KSP, maka dia mengendap. Untuk yang pertama, kita akan melihat KSP-nya CaCO3, yaitu ini. Sedangkan Kc-nya adalah ini. Maka artinya 5 kali 10 pangkat min 8 itu lebih besar daripada 3,8 kali 10 pangkat min 9. Kc lebih besar dari KSP. Maka CaCO3 itu mengendap.
Jadi CaCO3 itu mengendap. Ini lambang mengendap ya. Selanjutnya untuk MgCO3. Ki-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 8. Kita bandingkan dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Maka Ki-C lebih kecil daripada Ksp. Karena Ksp-nya lebih besar, artinya MgCO3 itu larut. Ya, jika Ki-C-nya lebih kecil dari Ksp maka larut. Selanjutnya, Ki-C untuk FeCO3 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 8, sedangkan Ksp-nya itu adalah 3,5 kali 10 pangkat min 11, artinya Ki-C-nya lebih besar. Maka untuk FeCO3 itu juga mengendap. Jadi yang mengendap ada 2 ya. Ya, apakah terbentuk endapan CaCO3 saja? Salah. Apakah terbentuk endapan MgCO3? Tidak, MgCO3 itu larut ya. Kalian bisa lihat di sini. Apakah terbentuk endapan CaCO3 dan FeCO3? Betul. Yang nomor 3 betul, 1, 2 salah ya. 3 betul. Ya wis ya, jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, apakah MgCO3 itu belum mengendap? MgCO3 tadi bentuknya adalah larutan, belum mengendap. Jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Saya masuk ke soal nomor 7. Untuk membuat 1 liter larutan MgF2, ada MgF2 sebanyak 1 liter jenuh tanpa ada endapan. Oh iya, ini berarti artinya belum mengendap ya. Ya, atau jenuh ya. Jenuh itu artinya tepat jenuh. Tepat jenuh itu nanti tandanya Ki-C sama dengan Ksp. Dibutuhkan 0,124 gram MgF2. Berdasarkan pernyataan tersebut, padatan yang diperlukan untuk membuat MgF2 mintanya dibuat 200 ml. Ditanya padatannya ya, berapa gram? Oh, mintanya miligram. Berapa miligram MgF2 yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml MgF2 jenuh? Dengan pelarutnya adalah MgOH2 0,2 m. Bagaimana ini? Kita akan kerjakan satu persatu dari sini ya. Nah, ternyata tepat jenuh ya, larutan jenuh itu artinya tepat jenuh. Tepat jenuh itu terjadi pada saat Ki-C sama dengan Ksp. Saya akan buat MgF2 terion menjadi apa? Mg2 plus dan 2F-. Saya akan cari konsentrasi untuk MgF2 terlebih dahulu. Rumusnya konsentrasi boleh kita gunakan gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volumenya. Ya, masanya adalah 0,124. MR-nya MgF2 itu adalah 62 ya, di soal ada. Dikalikan 1000 dibagi volumenya 1000 mili atau 1 liter. Oke. 0,124 saya bagi dengan 62. Itu adalah 0,002. 2 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, berarti nanti kita bisa mencari nilai Ksp-nya. Ksp karena dia senyawa terner, yaitu Mg-nya ada 1, koefisiennya, F-nya koefisiennya 2, berarti ionnya 3. 3 itu terner ya. Kalau terner itu langsung aja 4S pangkat 3. Saya masukkan 4, S-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Pangkat 3. Ini S-nya. Ya. Maka 4, 2 pangkat 3 itu 8, 10 pangkat min 3 kalikan 3 itu min 9. 4 kalikan 8, 32 kali 10 pangkat min 9, atau 3,2 kali 10 pangkat min 8. Inilah Ksp-nya. Nah, pertanyaannya berapa miligram MgF2 yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml pada larutan MgOH2. Nah, artinya tuh kayak gini sebenarnya. Ada MgF2, kita larutkan ya ke dalam MgOH2. Begitu guys.
Nah, kita ionkan terlebih dahulu Mg2+ dan 2OH-. Kita ionkan Mg2+ dan 2F-. Nah, di sini kan MgOH2-nya 0,2 M. Yang sama tuh Mg ya di sini ya, Mg2+ ini 0,2 M. Artinya ini juga 0,2 M. Nah, KSP MgF2 berapa, Mbak? Nih, tadi kita udah peroleh KSP-nya. Ya, KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini S-nya belum diketahui. Ini artinya 2S pangkat koefisiennya 2. Oke, maka saya akan buat di atas sana. Nanti, yang namanya KSP itu sama dengan, ini ya, 0,2 pangkat 1. 0,2 pangkat 1 dikali dengan 2S kuadrat, 4S kuadrat. Saya masukkan KSP-nya ini ya, 3,2 kali 10 pangkat min 8. Saya bagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1. 0,2 ya. Sama dengan 4S pangkat 2. 3,2 dibagi 2 adalah 1,6. Ini min 8 sama min 1 maka jadi min 7 ya. Atau saya rubah menjadi 16 kali 10 pangkat min 8 dibagi 4 sama dengan S kuadrat. 16 dibagi 4 itu adalah 4 ya. Maka nanti peroleh nilai S-nya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 8. Ya, maka 2 kali 10 pangkat min 4M. Inilah konsentrasinya MgF2 pada saat dilarutkan ke dalam MgOH2 sebanyak 0,2 M. Wow, luar biasa ya. Kita peroleh di sini konsentrasi Mg2+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kalian simak ya, nanti alurnya ya. Yang ditanya adalah masanya. Yuk kita mencari massa. Saya akan kopas bagian ini aja ya, Dek. Yang ini saya kopas. Ini. Nanti saya akan kopas ke slide yang baru. Ya, kita ingat kembali ya, MR-nya adalah 62. Oke, kita akan masuk ke slide yang kosong. Nah, ini. Ditanya adalah masanya ya, diperoleh dari konsentrasi, rumusnya adalah gram dibagi dengan mr, dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili, konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 4, masanya tidak tahu, mr-nya berapa ya tadi? Mr-nya 62, ya, 62 dikalikan 1000 dalam volume 200 mili. 1000 dibagi 200 itu adalah 5. Ini 62 ya, Dek. Ini 62. Maka nanti gram sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Saya kali dengan 62. Saya bagi dengan 5. Ya, diperoleh gramnya berapa, Mbak? 62 dikalikan 2. Itu kan 124. 124 dibagi dengan 5. Itu 24,8 ya. 24,8 kali 10 pangkat min 4. Mintanya miligram ya, gram ke miligram itu dikali 1000, maka 24,8 dikali 10 pangkat min 1. Ini udah satuan dalam bentuk miligram. Atau 2,48 miligram. Ada nggak? Kita cek 2,48 mana? Ya ini, jawaban yang tepat adalah poin C. Soal nomor 8, diketahui hasil kali kelarutan ZnOH2, itu adalah KSP-nya ya. Diketahui KSP ZnOH2 4,5 kali 10 pangkat min 17. Ditanya pH-nya. Oke, ZnOH2 ini adalah senyawa terner ya, karena terion menjadi Zn2+ dan 2OH-. Karena dia senyawa terner, maka nanti KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Ya, maka 4,5 saya buat 45 ya. 45 kali 10 pangkat min 18 sama dengan 4S pangkat 3. 45 dibagi dengan 4 itu adalah 11,25. 11,25 10 pangkat min 18 S pangkat 3. Maka nanti S-nya adalah akar 3 dari 11,25 kali 10 pangkat min 18.
Ya, akar 3 dari 11,25 itu adalah 2,24 ya. Ini hanya pembulatan saja. Mungkin nanti perhitungan adik berbeda dikit ya. 10 pangkat min 18 di akar 3 itu adalah 10 pangkat min 6. Inilah nilai S-nya. Saya akan tulis ulang di sini ya. ZnOH2 itu terion menjadi Zn2+ dan 2OH-. Ya, ketemu konsentrasi untuk ZnOH2 itu adalah 2,24 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah M-nya. Maka nanti kita peroleh nilai OH min gunakan koefisien 2/1 dikalikan 2,24. 4,48 kali 10 pangkat min 6M. Inilah nilai hidroksidanya. Oke, setelah OH-nya ketemu, otomatis kita peroleh POH. POH-nya 6 min log 4,48. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi POH. 14 kita kurangi 6 itu adalah 8. 8 plus log 4,48. Ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Nomor 9, sebanyak 100 ml KOH, saya taruh di sini ya D, KOH 100 ml, 0,004 M. Direaksikan dengan H2CO3, 100 ml, 0,002 M. Nanti akan menghasilkan K2CO3 dan H2O ya. Kita akan setarakan terlebih dahulu, kita masukkan sini angka 2, sini 2. Ya, insya Allah udah setara. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan FeCl2 tetes demi tetes hingga terbentuk FeOH2 yang tepat jenuh. Oke, kalau ada kata-kata tepat jenuh, jenuh ya, maka artinya itu Ksp sama dengan KC-nya. Kita akan mencari ionisasi dari FeOH2 dulu ya. Terion menjadi Fe2+ dan 2OH-. Nanti rumusnya KC itu adalah Fe2+ pangkat koefisiennya 1, OH- pangkat koefisiennya 2. Nah, karena tepat jenuh, maka nanti KC sama dengan Ksp. Ksp-nya tuh sudah ada nih. Saya masukkan di sini 6 kali 10 pangkat min 16. Ya, konsentrasi Fe2+-nya nanti ditanya. Ini kan ditanya konsentrasi Fe2+ ya. Nah, lalu konsentrasi OH- dari mana, Mbak? Dari sana deh. Kita akan mencari ini terbentuk apa nih? Mula-mula reaksi sisa. Ini 100 dikalikan 0,004 itu adalah 0,4 milimol. Maka yang ini adalah 0,2 milimol. Maka dua-duanya habis ya. Ini habis. Biar habis kan dikurangi 0,2. Lalu sini berkurang berapa Mbak? 2/1 dikalikan 0,2, maka 0,4. Habis juga. Maka ini membentuk hidrolisis garam, karena masing-masing reaktannya itu habis. Ya, garam yang terbentuk molnya berapa? 1/1 dikalikan 0,2. 0,2 milimol. Nah, ini garam bersifat apa? Karena terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka garamnya adalah garam basa, begitu. Rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan M anionnya. Kw-nya itu tetapan 10 pangkat min 14. Ka-nya sudah ada di soal ya. Ini Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 7. Konsentrasinya berapa Mbak? Kita akan mencari konsentrasinya. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume total. Volume totalnya itu adalah 100 ditambah 100, yaitu 200 ya. 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 2. Maka nanti 1 kali 10 pangkat min 3. Itulah konsentrasinya. Saya letakkan di sini 1 kali 10 pangkat min 3. Min 14, min 7, maka sisa min 7. 1 dibagi 4 itu 0,25 ya. Ini yang ini deh. 1/4 itu kan 0,25. 0,25 itu sama saja 25 kali 10 pangkat min 2.
0,25 itu sama aja 1/4 ya, Dek. Ini 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 3 itu adalah 10 pangkat min 10. Ya, kalau pangkat dijumlah ya. 25 di akar itu adalah 5, 10 pangkat min 12 jika di akar 10 pangkat min 6. Itulah OH-minnya, kita letakkan ke sana. Kita masukkan di sini 5 kali 10 pangkat min 6 kuadrat. Maka kita peroleh konsentrasi Fe2+ adalah 6 kali 10 pangkat min 16 dibagi 5 kuadrat itu 25 ya. 10 pangkat min 6 dikuadratin itu 10 pangkat min 12. 6 dibagi dengan 25 itu adalah 0,24 ya. 0,24 kali 10 pangkat min 4. Atau 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ya, inilah konsentrasi Fe2+-nya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Luar biasa ya. Larutan SrNO32 1M ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan yang mengandung Kf dan Na2SO4 dengan konsentrasi masing-masing 0,1 m. Pernyataan yang tepat mengenai campuran tersebut adalah, oke guys, ini bagaimana ini? Jadi kita punya ada 2 larutan ya. Yang pertama adalah Kf dan larutan Na2SO4. Masing-masing itu konsentrasinya 0,1 m. Ya, masing-masing kita tambah dengan SrNO32 1M. Nah, pernyataan yang tepat. Nah, ini ada apa? Ini ada kata-kata mengendapkan gitu dan sebagainya ya. Oke, maka nanti hubungannya dengan tipe yang Qc lebih besar dari Ksp, maka terjadi endapan atau lewat jenuh. Qc kurang dari Ksp, maka nanti terjadi larut ya. Nah, dalam bentuk larut atau belum jenuh. Kalau Qc sama dengan Ksp, nanti artinya larutan tersebut tepat jenuh. Kalau ini lewat jenuh ya. Nah, maka kita akan mencari Qc. Qc-nya siapa, Mbak? Qc itu ya yang punya Ksp. Ini Ksp-nya. Ya, saya akan mencari Qc untuk SrF2. Terion menjadi apa? Sr2+ dan 2F-. Maka nanti Qc-nya adalah Sr2+ pangkat 1, F- pangkat 2. Ya. Nah, nanti untuk Qc-nya SrSO4 terion jadi apa? Sr2+ dan SO4 2-. Maka nanti Qc-nya adalah konsentrasi Sr2+ pangkat 1 dikali dengan SO4 2- pangkat 1. Ya, Sr2+-nya mana, Mbak? Dari sini deh. Nah, ini. Ya, maka konsentrasinya 1 m. Ada volumenya enggak ya? Tidak ada volume ya di soal ya, maka saya anggap 1 m. F-nya mana, Mbak? F-nya dari sini. Nah, maka 0,1 m atau 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka nanti jadi 10 pangkat min 2 ya, dikali 1. Ini Qc-nya. Saya akan mencari Qc untuk SrSO4. Sr2+-nya ini ya, 1 m. SO4-nya mana? Ini SO4 ya. 0,1. Ya, berarti sama ini. Oh, ini pangkat 1 ya. Maka ini Qc-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Kita bandingkan dengan Ksp-nya. Ini Ksp-nya pangkat min 9. Untuk SrSO4 pangkat min 7. Oh, dapat disimpulkan ya. Keduanya itu Qc-nya lebih besar daripada Ksp. Ya, karena Qc lebih besar daripada Ksp, maka kedua larutan tersebut lewat jenuh atau mengendap. Oke, saya akan cek satu persatu pilihan gandanya. Konsentrasi Sr2- yang diperlukan untuk mengendapkan SrF2 lebih besar daripada konsentrasi Sr2+ untuk mengendapkan SrSO4. Ya, salah ya, keduanya tuh Sr-nya adalah 1 m, harusnya sama.
Poin B, konsentrasi SR2+ yang diperlukan untuk mengendapkan SRF2 lebih kecil. Salah ya, konsentrasi SR2+ untuk SRF2 dan SRSO4 dibutuhkan 1 M ya, untuk mengendapkan kedua larutan itu. Konsentrasinya sama maksudnya. A, B salah. Poin C, perbandingan konsentrasi SR2+ yang diperlukan untuk mengendapkan SRF2 dan SRSO4 adalah 50:2. Tidak ya, perbandingannya sama, 1:1. Garam SRSO4 akan mengendap lebih dahulu dibandingkan dengan SRF2. Ya, betul. Karena SRSO4 tuh kiciknya nih lebih besar daripada SRF2, maka dia mengendap lebih dahulu. Garam SRF2 dan SRSO4 akan mengendap bersama. Tidak ya, yang lebih mengendap terlebih dahulu adalah SRSO4 karena kiciknya lebih besar. Semakin besar kicik, semakin mudah mengendap. Oke guys, 10 soal sudah kita bahas ya, semoga bermanfaat ya. Banyak soal HOTS di part kedua ini. Kalian pelan-pelan ya, diulang-ulang boleh, yang penting kalian paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.